junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat beliau, pengikut beliau dulu hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya yang mana telah memenuhi undangan saya selaku Bapak Sekolah, di mana pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, itu adalah jadwal Kepala Sekolah diobservasi oleh pengawas pembina berkaitan dengan lanjutan daripada PMM. Nah, di mana agenda kita hari ini adalah Kepala Sekolah memimpin diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja guru. Nah, itu yang kita bahas pada hari ini, dan ini merupakan lanjutan daripada observasi di PMM yang 25% terakhir, yang mana 25% pertama itu adalah perencanaan, kemudian 25% yang kedua adalah observasi, kemudian 25% yang ketiga atau 75%-nya adalah tindak lanjut yang sudah kita laksanakan 2 minggu yang lalu, dan hari ini 25% terakhir. Mudah-mudahan hari ini 100% itu refleksi secara terbuka dan bersama yang langsung dipimpin oleh Kepala Sekolah. Oke, jadi yang kita bahas tentunya di refleksi tindak lanjut hasil observasi Bapak Ibu yang sudah diobservasi oleh Kepala Sekolah. Itu yang pertama tentunya adalah mengisi PMM. Ini, di mana PMM ini ya tentunya dikaitkan dengan printout-nya atau bukti dukungnya, itu adalah nanti dituangkan dalam format D, yaitu refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Seperti sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan, ada format C, itu ada tindak lanjut, kemudian format B observasinya, kemudian format A-nya adalah perencanaan, dan yang terakhir ini adalah D, refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Nah, tetapi yang kita laksanakan saat ini terlebih dahulu kita mengisi langsung kepada format TMM. Nah, ini. Kemudian pemahaman laporan dan cara input bukti dukung kinerja PMM itu masih sama, yaitu peraturan yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, bahkan sudah di awal. Itu adalah peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 7607-B1-HK-03-2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini. Sebelum kita ke thank you nih, ke terima kasih, silakan Bapak Ibu buka PMM Bapak Ibu masing-masing. Nah, silakan. Nah, jadi untuk yang di PMM di kepala sekolah, bahwa pemantauan kinerja isi dokumen persiapan, itu persiapan sudah kami laksanakan pada hari Rabu tanggal 17 kemarin. Nah, kemudian pada hari Rabu itu saya menjadwalkan bahwa pelaksanaan observasi oleh atasan kepala sekolah adalah Dinas Pendidikan, yang perpanjangannya adalah pengawas pembina, yaitu Pak Mujani. Nah, kemudian di sini saya menjadwalkan 31 Mei 2024 untuk pelaksanaan observasi oleh atasan. Jadi sama dengan Pian kemarin juga menjadwalkan observasi kepala sekolah kapan dilaksanakan, sudah kita laksanakan di bulan Maret dan April. Nah, kemarin. Nah, di sini. Dan untuk lebih enak dan lebih jelasnya, kita langsung ke sampel satu guru untuk mencolok ke LCD di depan sehingga kita bisa sama-sama melihat. Ini silakan Bu Jaria. Nah, silakan Bu Jaria dibuka apa isinya. Maret April kita melaksanakan observasi. Kemudian yang ketiga itu adalah tindak lanjut kita laksanakan di tanggal 17 hari Jumat kemarin, yaitu bulan Mei juga. Nah, ini kemudian yang berikutnya semuanya dan dinilai oleh kepala sekolah dan 100%.
sehingga mudah-mudahan bisa connect langsung dengan, setelah disinkron connect dengan kinerja BKN. Nah, ini. Oke, terima kasih Bu Jadia, silakan dicampur dulu, kemudian silakan mengerjakan lanjutan. Nah, kata-katanya dulu guys. Ya, silakan Bapak Ibu bekerja mengetik yang karena apa yang pian tuangkan di situ sudah pian laksanakan, tinggal merefleksi apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kelebihan dan lain sebagainya. Untuk contoh Bu Jadia itu dokumen refleksi tindak lanjutnya, formulir refleksi tindak lanjut itu sudah terisi, silakan dinaikkan Mbak. Ini ada apa yang, karena di PMM-nya ada dua. Yang satu adalah apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, di sini punya Bu Jadia sudah diisi, kita tidak membacakan. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Mbak, sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, itu kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, ini 4 pertanyaan pertama. Kemudian masih ada lagi 4 pertanyaan yang kedua berikutnya. Pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, ini Bapak Ibu ada di tindak lanjut kemarin, itu adalah belajar melalui PMM. Nah, kemudian setelah membuka video atau bacaan-bacaan yang berbahan dari PMM maupun dari yang lainnya, muncul ini inspirasi. Jadi apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut menonton PMM yang di PMM atau video yang lain di medsos yang lain? Itu apa inspirasinya? Nah, ini kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan pada perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satu pendidikan yang telah Anda lakukan. Nah, jadi berkolaborasi dengan yang sudah kita lakukan dengan yang di kelas, kemudian setelah kita menonton melalui PMM, apa capaiannya? Kemudian pertanyaan ketiga, tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan. Jadi ada pada saat hubungan pian melaksanakan praktek pembelajaran, kemudian ada perubahan yang ingin dilakukan. Nah, perubahan yang ingin dilakukan itu yang menjadi tantangan apa? Itu ada pertanyaan pada nomor 3. Kemudian yang nomor 4, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan itu terjadi. Nah, upayanya apa yang akan Anda lakukan? Ini untuk perbaikan masa yang akan datang, yaitu berkolaborasi antara dengan praktek yang sudah kita laksanakan dengan kita menonton video-video praktek pembelajaran seperti di PMM. Nah, ini refleksinya ini saya minta untuk Bapak Ibu menuliskan apa hasil refleksinya. Nah, menuliskan hasil refleksinya itu melalui kertas apa ini namanya Bu? Nah, ini nggak tahu kertas apa ini namanya. Itu tahu post-it. Nah, nanti ditempel. Jadi kita bagi kelompok Bapak Ibu, cuma duduknya nggak usah bergeser. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, nanti di kelompok 1 minimal 1 orang itu menulis jawaban dari 1 pertanyaan, Bu. Nah, ini. Jadi dibagi aja supaya yang membaginya pian. Kami berempat aja. Kami berlima. Ini ada. Ayo punya ada. Ini berikan semua enggak, Pak? Berikan semua enggak? Iya. Dibagi. Ini sekarang bagi 10 orang.
Kutip yang ada yang isi nanti. Alhamdulillah. Yang pilihan belajar kan yang sama nggak? PMM nggak? Yang atas tuh? Oh, berarti benar kan? Berarti dia satu. Satu isi nama dua. Boleh 3 tahun tangan gitu ya? Iya. Oke, itu berarti yang mana? 3 tahun tangan. 3 tahun tangan sudah lah. Kenapa Pak? Apa Pak? Serius ya? Apa Bu? Boleh keluar Bu? Boleh. Kelompok 2. Kelompok 2 ini kelompok 1. Kita kelompok berapa? Kelompok 2 Bu. 2. Kelompok 2. Jadi tempel sini. Dari atas itu berarti kan bagian atas Pak ya? Mbak Arti, Ibu Aisyah inspirasi, Ibu pencapaian. 3 tantangan. Silakan Bu Dharma, kelompok berapa Bu Dharma? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2 di sini Bu. Nah ini Bu, yang sudah ada 3 nih Bu. Nah, udah yang PMM Bu pertama nah. Ya. Yang 1, 2, 3 seperti. Oh, saya kan PMM. Ini nanti ada. Yang berikutnya kelompok 2 yang PMM. Sini nanti Bapak Ibu untuk presentasi mewakili temannya satu orang, misalnya untuk kelompok 1 itu Bu Agus. Nah sehingga kita tahu punya temannya. Nah seperti itu. Karena sini ada bunyinya adalah refleksi secara terbuka. Jadi terbuka, jadi tidak ada yang disimpan-simpan. Nah seperti itu sehingga masukan daripada teman-teman sejawat itu sangat diperlukan, dan kalau sudah fix maka silakan dituangkan di dalam diketik di PMM-nya, kemudian kumpul. Kemudian nanti kepala sekolah akan melakukan penilaian sehingga nanti akan menjadi 100%. Ibu kita mulai untuk mempresentasikan Bu Agus. Silakan Bu Agus untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang formulir refleksi tindak lanjut di PMM. Yang pertama adalah pilihan belajar. Untuk pertanyaan pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jadi ini tentang inspirasi. Untuk inspirasi, ini saya memberikan pilihan aktivitas belajar sesuai kemampuan peserta didik. Kemudian membagi kelompok secara acak agar cepat memahami pelajaran. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda yang di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Jadi capaian yang kami lakukan adalah menciptakan saat tidak mengajar. Kemudian meningkatkan untuk persiapan pembelajaran. Kemudian selanjutnya menyusun jadwal kolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, oh ya, pilihan belajar dari platform Merdeka Belajar Mengajar atau PMM. Yang pertama, inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Inspirasinya adalah saya menemukan ide-ide baru untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian dari kami dan presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi untuk presentasi dari kelompok 1 dan kita silakan untuk kelompok 2 Bu Aja, Bu Titi. Kami wakil dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang formulir refleksi tindak lanjut. Yang pertama, pertanyaannya, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Akan saya bacakan hasil diskusi kami. Adanya materi kontekstual dapat memudahkan dan membuat peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena materi tersebut dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Peserta didik akan merasakan dampak positif dan kebermanfaatan dari materi yang disampaikan. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Jadi, berdasarkan inspirasi yang tadi, saya mendapatkan umpan balik yang menyadarkan bahwa siswa khawatir masuk kelompok yang tidak efektif karena menyadarkan pentingnya belajar. Itu untuk pertanyaan yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, menurut kelompok kami, 3 tantangan yang paling sulit yang akan kami hadapi dalam melakukan perubahan tersebut adalah mengubah pola pikir dan kebiasaan. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan sumber daya. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Kemudian yang keempat, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Jadi, rencana kami dalam mengatasi tantangan yaitu koordinasi dengan pihak sekolah untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Itu untuk tujuan belajar pada kelompok kami. Selanjutnya, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, yaitu apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Jadi inspirasi kami untuk pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar yaitu yang pertama, modul permainan kaya numerasi. Inspirasi yang saya dapatkan setelah mempelajari modul permainan kaya numerasi adalah dengan menggunakan permainan, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ilmiah sambil meningkatkan kemampuan peserta didik dengan cara yang menyenangkan dan relevan. Itu tadi tentang inspirasi. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas yang telah Anda lakukan. Yaitu saya mendapatkan umpan balik agar siswa belajar dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tantangan untuk belajar pada 3 tantangan paling sulit yang dihadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Yang pertama, mengubah pola pikir dan kebiasaan. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan sumber daya. Dan yang ketiga, mengelola kebutuhan belajar yang beragam. Itu 3 tantangan kami pada PMN. Selanjutnya, untuk yang keempat, yaitu bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar memastikan perubahan terjadi, yaitu minta bantuan atasan untuk mengumumkan ke rapat. Ya, mungkin ada kritik dan saran dari kelompok yang lain? Tidak ada. Oke, tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Titi mewakili kelompok 2 untuk presentasi refleksi daripada tindak lanjut dari 2 hal tadi, yaitu belajar dan PMM, melalui PMM. Jadi ini tadi Bapak Ibu hasil daripada kerja Pian. Nah, hasil kerja Pian ini Pian tuangkan di dalam PMM yang ada di laptop Pian. Nah, kemudian sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada saat Pian dilaksanakan praktek observasi dan pada saat Pian melakukan perbaikan dengan melihat video atau tampilan-tampilan lain di PMM yang sudah Pian saksikan di video tersebut. Nah, sekarang silakan diketik kembali apabila ada yang kurang pas. Kemudian kalau sudah pas, silakan dikoreksi sekali lagi. Kalau dikoreksi itu ternyata sudah hasilnya menurut Pian itu sudah oke, silakan dikumpul, dikirim ya, dikumpul atau dikirim sehingga nanti kepala sekolah akan melakukan penilaian. Setelah kepala sekolah melakukan penilaian, maka nanti akan berubah menjadi 100%. Oh ya, Bu Dharma, silakan untuk ya, Bu Dharma, silakan Pian klik dikumpulkan. Kemudian di centang saya titik-titik, nah itu Pian checklist. Kemudian kumpul. Nah, iya, nanti ini Bu Aja silakan. Ya, Bu Caca silakan dikumpul. Kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul. Kemudian di centang saya nah. Yang hormati, alhamdulillah kita sudah berlalu kurang lebih 60 menit lebih. Kita sudah melakukan diskusi dan refleksi bersama di dalam kegiatan PMM, dan Bapak Ibu sudah alhamdulillah sudah mengumpul refleksi daripada tindak lanjut ini, dan di sini nanti kepala sekolah akan melakukan penilaian. Nah, setelah penilaian maka Bapak Ibu akan berubah menjadi 100%. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilapnya mohon maaf. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.